Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Fall in Love at the First Kiss yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Frankie Chan dan diperankan oleh Lin Yu dan Darren Wang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berangkat ke sekolah dan juga terlihat seorang wanita kawaii yang tengah memasuki lingkungan sekolah. Lalu terdengar suara wanita yang menjelaskan bahwa orang yang disukai saat umur 16 tahun akan berdampak pada hidup selamanya. Ya, berdampak sakit hati. Kemudian wanita kawaii yang tadi sedang mencari ruang kelasnya. Nama wanita kawaii tersebut adalah Yuan Xiangqin. Susah kali namanya bangsat. Ketika buru-buru karena kelas akan dimulai, Yuan tidak sengaja menabrak si pria. Sehingga terjadilah adegan slow motion serta si pria memprediksi apa yang harus ia lakukan. Dan ketika si pria berhasil meraih tangan Yuan serta akan meraih HP-nya, mereka tidak sengaja bercipok-cipokan. Anjing baru mulai udah bercipokan aja. Suka nih gini-gini anjing. Baru mulai cok bangsat. Yuan pun meminta maaf, namun si pria mengabaikan Yuan dan meninggalkan Yuan, yang dimana saat si pria pergi, Yuan memfotonya. Pada saat di aula, terlihat Yuan memandangi foto yang ia ambil tadi, dan kepala sekolah memanggil salah satu perwakilan murid yang terpintar di sekolah dengan IQ 200, yaitu Jiang Zisu. Di sisi lain, ternyata Zisu adalah seorang siswa yang cerdas dan berprestasi, di mana dirinya mempunyai IQ 200 dan ditempatkan di kelas A. Uniknya, kelas A ini mempunyai tingkat keamanan yang canggih, sehingga siswa-siswa dari kelas lain tak mampu untuk memasukinya. Di sisi lain, Xiangqin hanyalah siswi yang kelas F, yang rata-rata siswanya mempunyai IQ yang rendah. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan sosok Zisu sebagai siswa yang bukan hanya cerdas dalam pelajaran saja, namun dirinya juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial, seperti yang terlihat pada saat dirinya berpidato di suatu acara yang berlangsung di aula sekolah. Tentu saja hal itu membuat siswi-siswi terpesona dan mengejar Zisu, tak terkecuali Xiangqin yang juga menjadi semakin kagum terhadap Zisu. Ketika Zisu masuk ke kelas, terdapat sebuah sistem keamanan di mana orang-orang yang boleh masuk ke dalam hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi. Jika IQ-nya tidak tertolong atau goblok lah lebih akuratnya, maka orang tersebut akan disengat listrik. Anjing sadis sekali sekolahnya bangsat, kayak penjara anjing. Yuan yang sadar diri akan kegoblokannya hanya bisa berdiam diri dan pergi dari sana. Scene berpindah ke Zisu yang sedang memberikan ceramah tentang kepercayaan diri dan kerja keras serta niat. Karena Zisu yang berceramah, Yuan bersemangat dan percaya diri, namun hal itu hancur karena viralnya kebersamaan Zisu dengan wanita lain yang bernama Zazui. Dan hal tersebut membuat Yuan menjadi tidak mood lagi karena sadar diri. Di atap sekolah, Yuan yang tengah menghalu didatangi oleh teman-temannya, namun temannya sama sekali tidak mendukungnya karena mereka hanya mendukung Yuan untuk berkencan bukan berhayal. Kemudian scene berpindah lagi. Terlihat Xiangqin yang sedang duduk dengan dua orang temannya. Di sini, tiba-tiba seorang siswa bernama Ajin datang menghampirinya. Ajin adalah seorang siswa yang tak begitu pandai, namun mempunyai keahlian memasak. Ternyata Ajin begitu menyukai Xiangqin, dan kelak setelah lulus SMA, dirinya ingin mengajak Xiangqin untuk segera menikah. Mendengar hal itu, Xiangqin tak menggubrisnya, dan justru mendapatkan ide untuk menyatakan perasaannya terhadap Zisu. Selang beberapa waktu, Xiangqin melihat pintu kelas A yang terbuka. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia pun segera berlari memasuki kelas tersebut untuk menemui Zisu. Di sini, dia pun langsung menyatakan cintanya terhadap Zisu. Akan tetapi, Zisu menolaknya, dan hal itu membuat hatinya menjadi sedih. Ditambah lagi, hal itu ternyata diketahui oleh seluruh siswa-siswi kelas A. Dan tentu saja Xiangqin menjadi sangat malu dengan kejadian tersebut. Singkat cerita, terlihat Xiangqin dan ayahnya yang sedang meratapi kondisi rumah mereka. Tak lama kemudian, kejadian buruk pun terjadi, di mana rumah tersebut roboh karena kondisinya memang sudah sangat lapuk. Kejadian itu segera diketahui oleh seluruh penduduk kota, karena berita tentang hal itu sudah menyebar dengan cepat.
Teman-teman Yuan pun mencoba membantunya, namun Yuan yang malu malah melarikan diri. Namun sayang ia tetap ketahuan. Dan tak lama kemudian datang Zizu bersama seseorang yang kita sebut saja Udin. Dan teman-teman Yuan pun menghentikannya. Namun Zizu menyuruh mereka untuk minggir dan dilakuin oleh mereka serta meminta maaf. Tapi si Udin malah belagu dan menyindir anak-anak kelas F yang membuatnya akan diamuk masa oleh anak-anak kelas F. Zizu yang masih ada di sana pun menyindir Yuan yang rumahnya roboh, sehingga Yuan tidak terima dan menantang Zizu bahwa ia akan masuk ke 100 peringkat teratas. Shen berpindah ke Yuan yang bersama dengan ayahnya sedang mencari barang-barang mereka. Di tengah pencarian, Yuan yang sadar diri bahwa ia tidak akan bisa masuk ke 100 peringkat berencana untuk tidak bersekolah. Namun ayahnya menyatakan bahwa Yuan harus menyelesaikan sekolahnya. Biarpun si ayah melarat, tapi karena si ayah masuk berita, teman lamanya yang bernama Pak Ali menelpon si ayah. Si ayah menjelaskan betapa dekatnya dirinya bersama dengan Pak Ali dulu. Dan tiba-tiba datang mobil mewah yang menjemput mereka berdua sembari membantu untuk pindahan. Di saat mereka sampai, terlihat rumah yang sangat besar yang membuat Yuan dan si ayah terpesona. Ternyata konglomerat tersebut adalah seorang teman lama dari ayah Xiangqin. Dia melihat berita tentang kejadian itu dan bersimpati dengan kondisi tersebut. Lalu dia menyuruh asistennya untuk menjemput Xiangqin dan juga ayahnya untuk mengajak mereka berdua tinggal di rumahnya. Xiangqin dan istri konglomerat tersebut sudah menjadi sangat akrab. Dia pun ingin menjodohkan Xiangqin dengan anaknya. Di sini Xiangqin terlihat menolak karena dia sudah memiliki sosok yang dicintainya, di mana seseorang yang dia maksud adalah Zisu. Akan tetapi sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di saat malam hari. Di saat Xiangqin sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba muncul sosok Zisu yang membuka pintu kamar tersebut. Tentu saja Xiangqin sangat terkejut dan tak menduga kehadiran Zisu di rumah itu. Ditambah lagi sebelumnya dia telah menghiasi kamarnya dengan berbagai aksesoris yang memajang seluruh foto wajah Zisu. Tanpa disadarinya, ternyata keluarga konglomerat tersebut adalah keluarga Zisu. Keesokan harinya, Zizu akan berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Namun si ibu menyuruh agar Zizu mengajak Yuan pergi bersama. Zizu yang ogah bertanya di mana semua sepeda di rumahnya. Ibunya pun menunjukkan sepedanya yang di mana sepedanya sudah dimodif dengan ban yang tidak terlihat. Sehingga Zizu terpaksa mengadang Yuan ke sekolah. Dirasa momennya pas, Yuan pun ingin memeluk Zizu. Namun sayang Zizu berhenti serta menyuruh Yuan untuk turun. Dan sebelum pergi, Zizu menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Yuan kepada Zizu, lalu meninggalkannya di sana. Pada saat di sekolah dan pelajaran olahraga, Yuan melihat Zizu yang dekat dengan Zazui. Lalu datang adik kelas A mengejaknya. Untungnya teman Yuan datang untuk membelanya. Dan tiba-tiba adik kelasnya bertepuk tangan dan muncul teman-teman yang sudah berbaris serta berpose layaknya model, yang juga mengejar-ngejar Zisu. Akan tetapi di sini Xiangqin dibela oleh dua temannya. Tak lama kemudian, Xiangqin menerima sebuah pesan video dari ibu Zisu yang memperlihatkan kekonyolan Zisu. Tentu saja hal itu membuat Xiangqin mendapatkan ide cemerlang. Dia pun mengirimkan video tersebut kepada Zisu dan kemudian Zisu segera meresponnya dengan mengajaknya bertemu. Namun, dia berusaha untuk bersikap cuek dan jual mahal pada saat menemui Zisu. Ternyata pertemuan itu bukanlah tujuan utama dari Xiangqin, karena sebenarnya dirinya ingin belajar dengan Zisu untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Ancaman video tersebut hanya sebagai upayanya untuk memancing Zisu agar mau membantunya belajar. di mana ia meminta Zizu untuk mengajarinya agar ia bisa melewati ujian dengan baik. Tapi jika Zizu tidak mau, maka ia akan menyebar video tersebut. Zizu pun dengan sangat terpaksa menuruti Yuan. Malamnya Zizu mulai mengajari Yuan, tapi ketika ia melihat kertas ulangan milik Yuan, betapa terkejutnya ia melihat nilai yang sangat memprihatinkan dan ala kadarnya, serta melihat kemajuan dari pelajaran kelas Yuan. Tapi buku Yuan malah penuh dengan tempelan dan coret-coretan yang gak guna. Tapi ada satu hal yang membuatnya tertarik dan bertanya tentang gambaran yang dibuat Yuan. Yuan pun menjelaskan bahwa itu adalah semacam pengukur jodoh. Jika jawabannya 0, maka dua nama itu akan menikah. Namun dalam hal seperti itu, Yuan tetap salah dalam menjawabnya. Melihat takaran otak Yuan yang minim, Zizu pun memulai pembelajaran
dengan soal-soalan yang mudah. Namun Yuan tidak dapat menjawabnya hingga Zizu mengubah soal tentang duit yang alhasil Yuan dapat menjawab soal itu. Sehingga Zizu dibuat heran dengan Yuan karena baru menjawab soal kelas 7 sedangkan sekarang ia kelas 12. Yuan pun mulai sering giat belajar agar ia bisa mencapai peringkat 100 teratas. Hingga akhirnya kelelahan dan tertidur di atas meja. Di saat momen inilah Ibu Zizu masuk ke dalam kamar dan mengabadikan momen kedekatan mereka berdua dalam sebuah foto. Bahkan ia tidak memperdulikan keadaan sekitar. Untungnya Ajin siap membantunya walaupun sudah tahu ia ditolak. Sadar, hei, sadar. Ngapain memperjuangin wanita yang wanitanya tidak mencintai Anda? Kemudian scene berpindah. Terlihat pada saat ujian sekolah sedang berlangsung, di sini terlihat Si Yangqin yang begitu bersemangat dan mampu mengerjakan ujian dengan sangat lancar. Pada saat pengumuman nilai, di sini terjadi hal yang mengejutkan, di mana Si Yangqin berhasil mendapatkan peringkat ke-100 dalam daftar 100 siswa dengan nilai tertinggi. Beberapa hari kemudian, kompetisi olahraga pun diselenggarakan di sekolah. Pada saat itu, terlihat Si Yangqin dan teman-temannya sedang bersiap untuk lomba estafet antar kelas. Di saat itu, kelas F sedang menghadapi kelas A, di mana yang mempertemukan Si Yangqin dan Zizu. Ibu Zizu yang sudah hadir di tribun, dia pun menyemangati mereka berdua. Dan juga Yuan harus terpaksa menyemangati Ajin agar kelasnya tidak dihina dan kalah perlombaan. Namun saat ingin bertanding terdapat Ibu Zizu yang join di para fans Zizu serta mengirim foto kedekatan mereka saat tidur bersama yang membuat keadaan mulai ricuh dan membuat Yuan panik. Perlombaan pun dimulai dan terlihat kelas F memimpin dengan unggul, namun saat giliran Yuan ia malah memberikan tongkat estafetnya kepada Zizu. Sontak Zizu menyuruhnya pergi karena menghalangi tim Zizu. Hasil kelas F kalah karena si goblok Yuan. Sumpah kesel kali aku anjing karena bucin kelasku kalah. Selesai perlombaan, kepala sekolah yang menjadi komentator malah keceplosan mengenai hubungan Yuan dengan Zizu yang membuat Ajin mengomel padanya. Tapi Yuan membantah ucapan Ajin. Lalu Zizu pun datang dan memberikan pakaian untuk dicuci oleh Yuan nantinya. Suasana bertambah panas yang membuat Ajin emosi, ditambah lagi suasana dipanaskan oleh kepala sekolah yang memprovokasi kemarahan Ajin yang membuat Ajin dan Zizu hampir bertengkar. Bangsat si kepala sekolah anjing. Yuan pun menghentikan pertengkaran mereka lalu mengingatkan bahwa dirinya sudah tidak menyukai Zizu lagi. Melihat suasana yang tegang itu, si Udin langsung memutarkan video yang dimilikinya saat Yuan menyatakan cintanya kepada Zizu. Di apalah itu. Dan hal tersebut membuat Yuan dipermalukan di depan umum. Karena tidak terima, Yuan pun memutar video yang berisikan Zizu berpakaian atau mengcosplay Lucinta Luna. Sontak teman sekelas Zizu emosi sehingga keadaan menjadi film Crow Zero di sana. Zizu yang emosi karena video di webnya disebar menarik Yuan pergi dari sana. Dirasa tempat sudah kondusif dan paling penting sepi, Yuan pun menjelaskan perasaannya yang sekarang terhadap Zizu bahwa ia menyesal suka dengan Zizu dan berjanji akan mencari pacar yang lebih dari Zizu serta tak akan mengganggu Zizu lagi. Ketika akan pergi dari sana, Zizu langsung memegang tangannya dan menariknya serta mulai mencipok-cipok Yuan. Santai apa boy? Sange sekali Anda kan pengen oi. Di sisi lain, Ibu Zizu sudah terlanjur menyukai sosok Si Yangqin dan berharap dialah yang akan menjadi pendamping anaknya. Kemudian, scene berpindah. Terlihat Zizu yang akan bersiap untuk mengikuti ujian masuk universitas. Di sini, Si Yangqin menyiapkan makanan dan juga membuatkan jimat keberuntungan untuk Zizu dan berharap jika Zizu akan mampu mendapatkan nilai yang sempurna. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jimat tersebut malah mendatangkan kesialan bagi Zizu. Ditambah lagi masakan Si Yangqin yang juga membuatnya merasakan sakit perut yang luar biasa. Yuan mengirim Zizu pesan dan juga mengintip Zizu untuk melihat keadaannya. Di saat Yuan ingin pulang, ia pun kehilangan kesadaran yang membuat dirinya ditabrak oleh motor. Tak lama kemudian terjadi sebuah kecelakaan motor di depan lokasi ujian. Ternyata Si Yangqin menjadi korban tabrakan tersebut. Zizu pun akhirnya membawa Si Yangqin pulang dan membuatnya gagal mengikuti ujian.
Di saat Yuan tersadar, ia merasa telah bermimpi buruk dan mengira dirinya membuat Zizu melewatkan ujiannya. Namun saat ia keluar, Zizu sedang bertengkar dengan ayahnya mengenai ia yang tidak mau pergi kuliah di Amerika, serta ingin menentukan masa depannya sendiri, bukan mewarisi perusahaan ayahnya. Karena ayahnya tidak terima, Zizu dibuat muak dan pergi dari rumah. Yuan yang merasa bahwa pertengkaran mereka karena dirinya meminta maaf dan mengejar Zizu. Sepeda ditemukan dan Yuan dibuat menangis karena mengira Zizu telah pergi jauh dari sana. Akan tetapi Zizu sedang berada di dekatnya yang sedang rebahan. Yuan pun meminta maaf karena telah membuat hari-harinya berantakan dan memutuskan untuk pindah dari rumah Zizu. Namun sebelum pergi, Zizu pun menjelaskan bahwa walaupun Yuan ganggu dan bikin kesel, tapi itu cukup menyenangkan. Alah, mulai baper dia. Dan juga menceritakan tentang dirinya yang telah mengecewakan semua orang, serta akhirnya ia tahu kemana tujuan dirinya. Namun hal itu sangat menyakitkan. Yuan pun mencoba untuk menghibur Zizu dan hal tersebut membuat kedekatan mereka menjadi semakin dekat. Yang akhirnya mereka berdua pun pulang bersama. Singkat cerita, Zizu terlihat akan pergi berpindah dari rumahnya dan mengejar impiannya sebagai seorang dokter. Sedangkan Xiangqin juga melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas. Di sini Xiangqin dan teman-temannya bertemu dengan Ajin yang ternyata bekerja sebagai seorang koki di kantin universitas. Selang beberapa waktu, Xiangqin mendapatkan kabar jika Zizu bekerja di sebuah klinik hewan. Di sini dia berusaha untuk mencari alasan agar dapat bertemu langsung dengan Zizu. Yuan pun memiliki sebuah ide dan masuk ke dalam. Bertemulah mereka dan Zizu bertanya mengenai hewan apa yang dibawa oleh Yuan. Ternyata ide yang dimaksud adalah membawa ulat sebagai hewan peliharaan. Sampai akhirnya dia pun berhasil bertemu dan mengobrol dengan Zizu. Meskipun sikap Zizu masih saja cuek dan dingin terhadapnya, Xiangqin tetap merasa bahagia saat mendengar ucapan Zizu yang mengandung sedikit kepedulian terhadap dirinya. Dan menyuruh Yuan untuk keluar dari sana. Namun sebelum pergi, Zizu masih peduli dengan Yuan dan memintanya untuk menjaga kesehatan dirinya dan juga hewannya. Sepulangnya Zizu bekerja, ia diikuti oleh Yuan. Namun ketika sampai, terdapat Sazui yang sudah menunggu Zizu di depan apartemennya. Yuan yang melihat hal tersebut mengira bahwa Sazui sedang berkuliah di Amerika. Tapi karena kebersamaan mereka berdua sangat dekat, membuat dirinya cemburu. Dan cemburunya pun bertambah karena melihat bayangan mereka berdua seperti tidur bareng. Ini nih perlu digerebek. Pada saat hari Valentine atau harinya para jomblo, ya karena jomblonya di gua, anjing termasuk saya di gua. Yuan bersama Ajin sedang memata-matai kebersamaan Zizu dan Sazui. Namun karena kecerobohan Yuan membuat mereka berdua terciduk oleh Zizu yang membuat suasana menjadi awkward. Dan pada saat mereka berpariwisata di daerah itu sambil menyamarkan kegiatan mereka berdua, Sazui meminta mereka mengabadikan momen di sana. Dan akhirnya Ajin dengan Yuan pun berfoto-foto, tapi ketika gaya foto makin deket, Zizu dibuat cemburu dan menceritakan legenda seram di tempat tersebut sehingga Yuan dan Ajin dibuat ketakutan. Selesai itu, Ajin pun merencanakan dirinya bersama Yuan untuk menaiki angkot motor. Namun ketika mereka sampai dan Sazui duduk di angkot, sontak si supir ngebut dan pergi dari sana dengan sangat cepat sehingga menyisakan mereka berdua. Karena masih ada sisa waktu untuk menghabiskan hari Valentine, mereka pun akhirnya menikmati keindahan danau di sebuah sampan. Di sini, Zizu menceritakan tentang impiannya menjadi seorang dokter dan tak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Di sini, Xiangqin mengatakan jika dirinya ingin menjadi seorang perawat agar bisa mendampingi Zizu. Mendengar hal itu, Zizu pun tertawa. Tanpa sengaja, mereka berdua kehilangan keseimbangan. Sampai akhirnya, perahu pun terbalik. Dengan badan yang basah kuyup, mereka pun segera mencari penginapan di sekitar tempat tersebut. Karena hari sudah mulai malam dan juga tak ada kendaraan yang lewat. Dan menyewa sebuah hotel untuk bermalam di sana. Sesampainya di kamar, hotel tersebut sangat kotor dan hanya memiliki satu tempat tidur lantai. Ketika Zizu selesai mandi, terlihat Yuan mencoba untuk menggoda Zizu. Tapi karena Zizu memiliki iman yang kuat, termasuk saya, kayaknya, membuat semua godaan itu berhasil dilewatinya dan memilih untuk keluar mencari udara segar. Yuan yang merasa Zizu memiliki alergi terhadap debu mencari Zizu keluar. Tapi karena ia merasa ada orang yang mengikutinya, membuat
ia berlari dan menabrak Zizu. Ternyata itu hanyalah Pushi. Yuan pun mengutarakan kekhawatirannya terhadap Zizu. Untuk menenangkannya, ia pun memeluk Yuan di sana. Alas ya boy. Dan di saat tidur, Zizu yang melihat Yuan kedinginan pun memegang tangannya, sehingga membuat Yuan terbangun dan mengatakan agar suatu saat nanti Zizu harus mendapatkan istri yang lebih dari Yuan. Namun Zizu bangun dan meragukan hal itu. Di pagi harinya terlihat Zizu mencipuk-cipuk Yuan sebagai hadiah Valentine-nya. Namun sayang saat Zizu membangunkan dirinya, ia kebingungan apakah cipokan itu asli ada badaknya atau cuma halus saja. Dan tak lama kemudian Zizu mendapatkan telepon bahwa ayahnya masuk UGD karena penyakit jantungnya kambuh. Melihat keadaan yang mulai genting dan mengetahui pekerjaan si ayah belum selesai, Zizu memutuskan untuk menjadi perwakilan ayahnya sembari membantu sang ayah. Zizu pun akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengambil alih sementara peran ayahnya di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Xiang Qin dan ayahnya memutuskan untuk berpindah dari rumah Zizu, mengingat situasi yang dialami saat ini sangat tak kondusif. Kemudian, scene berpindah. Terlihat Xiang Qin yang berpamitan dengan Zizu dan keluarganya. Di sini, Xiang Qin terlihat sedih dan berat hati. Akan tetapi, hal itu memang harus dilakukannya. Tetapi Zizu mengatakan bahwa ia menyukai Yuan. Namun karena Yuan telah belajar dari pengalaman, membuat dirinya tidak percaya tentang perkataan dari Zizu tadi dan meninggalkan Zizu sendirian. Di jalan, Yuan seketika berubah menjadi sad girl yang menyedihkan, bahkan meninggalkan makanan yang dibawanya serta berlari sambil menangis. Tibalah saatnya Yuan dan ayahnya untuk pergi pindah yang diiringi oleh kesedihan keluarga Zizu dan juga Zizu sendiri. Kemudian terlihat Yuan yang sudah masuk ke akademis kedokteran untuk menjadi suster, yang dimana ia terus berteriak setiap menyuntik pasien di sana. Di saat ia berjalan pulang, terdengar notifikasi yang menunjukkan berita terkait Zizu dengan Zazui. Dan di saat ia membuka profil dari Zizu, terlihat postingan yang menyatakan bahwa Zizu akan memberikan ceramah di SMA-nya dulu. Melihat hal tersebut, Yuan dibuat gelisah karena kebingungan memilih untuk menonton atau tidak. Namun tiba-tiba ia sudah sampai di depan SMA-nya dulu. Karena sudah terlanjur, ia pun masuk ke dalam aula. Tapi saat ia masuk, terlihat tidak ada siapa-siapa di sana, hanya Zizu seorang. Diduga semua kabar yang dibagikan oleh Zizu di sosial medianya ternyata hanya ditujukan untuk Xiang Qin dan bukan gadis yang lain. Di sini Zizu mengatakan jika Xiang Qin adalah satu-satunya gadis luar biasa yang mampu mengubah dirinya. Zizu pun mengajak Xiang Qin untuk segera menikah. Suasana yang romantis itu tanpa sadar membuat bibir mereka saling bersentuhan. Beberapa waktu kemudian, scene memperlihatkan ingatan Zizu di saat dirinya dan Xiang Qin sedang belajar bersama. Hingga akhirnya, film pun selesai.